Bisnis modal simple, modal kecil yang sangat menjanjikan menurut saya sekarang ini adalah apa? Yang simple adalah Anda menjadi seorang dropshipper, ya. Tahu nggak dropshipper? Ya, dropshipper ini adalah seseorang yang menjualkan barang milik orang lain, ya, tapi dia tidak perlu nyetok barang. Alias dia tinggal menjualkan barang orang lain, ya, tinggal waktu dapat order tinggal dilemparkan ke produsen langsung kirim langsung kepada pembeli, ya. Dia sebagai perantara, dia tidak perlu stok barang. Jadi sangat-sangat simpel. Intinya bagaimana dia pintar-pintar untuk bisa memarketingkan. Ya, dia bisa memarketingkan, dia bisa menjual produk, salah satu produk tadi kepada end user atau kepada customer. Dari sana customer membeli, tinggal dia memesan barang kepada pabrik atau produsen, ya, atau pemilik barang, lalu langsung dikirim kepada customer akhirnya. Jadi sangat-sangat simpel, itu menjadi dropshipper. Nah, banyak sekali guys orang-orang yang menjalankan sebagai dropshipper, dia tidak menggunakan modal, ya, atau modalnya sangat minim. Ya, minimin modalnya handphone lah pasti, ya, atau modalnya laptop kalau perlu gitu, ya, atau modalnya juga pulsa handphone, ya, tentunya waktu, ya, pulsa untuk pakai data pastinya, ya, dan waktu. Nah, ketika menggunakan ini modalnya sangat-sangat kecil biasanya, tapi dia bisa menghasilkan income yang cukup lumayan besar. Ya, tentunya harus berusaha, ya. Kembali lagi semua pekerjaan harus membutuhkan usaha, ya. Yang kedua guys, jadi satu dropshipper. Yang kedua apa? Nah, kalau seandainya Anda, Pak, saya malas, Pak, saya mau digital marketing, saya nggak happy lah. Nah, ada juga guys, kalau misalnya Anda punya rumah, ya, Anda tinggal di rumah nih misalnya, contoh ya, Anda punya pelataran ruang tamu yang nggak kepake, rumah orang tua Anda. Sekarang guys, jasa cuci kiloan ini bisa juga dipakai menjadi salah satu alternatif untuk ide bisnis yang Anda bisa buka di rumah Anda. Ya, jadi Anda tinggal buka misalnya jasa cuci kiloan, ya. Simpel-simpel, ruang tamunya disekat dulu, ya. Anda misalnya buat tempat untuk mencuci, ya. Anda harus, tapi ini harus invest ya guys. Ini harus invest dulu, ya. Minimal Anda punya satu mesin cuci lah minimal pertamanya, ya. Satu mesin cuci, setrika, ya, tempat setrika, ya, untuk rak-rakannya gitu, ya, untuk tempat jemurannya. Itu yang mungkin bisa dilakukan, ya. Minim-minim Anda bisa lakukan kalau timbang Anda nganggur di rumah, Anda buka jasa cuci kiloan, ya, dan Anda bisa mendapatkan income tambahan daripada jasa cuci kiloan tersebut, ya. Tinggal tetangga Anda, mungkin Anda kasih brosur, tetangga depan rumah, atau misalnya Anda tetangga di gang sebelah mungkin gitu, ya, di perumahan belakang itu Anda kasih brosur, sampai akhirnya Anda bisa mendapatkan income daripada jasa cuci kiloan Anda, ya. Itu juga bisa dilakukan. Yang ketiga, nah, kalau seandainya Anda hobi masak nih, ya, hobi masak, ya, Anda juga bisa membuka jasa catering harian, ya. Saya boleh sampaikan kepada Anda nomor 2 dan nomor 3 tadi, ya. Jasa cuci kiloan dan jasa catering harian ini adalah salah satu hal yang akan dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Kenapa? Karena Anda perlu ketahui guys, sekarang ini masyarakat atau teman-teman kita atau bahkan kita sekarang ini sudah sangat sibuk, ya. Satu, sibuk ngurusin kantor gitu, ya. Dua, sibuk kerja, ngurusin anak, ngurusin handphone gitu, ya, atau ngurusin apa, pokoknya banyak yang diurusin. Akhirnya kita terlalu capek guys dengan kondisi yang ada di sekeliling kita, ya. Otomatis nyuci baju aja malas mungkin gitu, ya, dikasih ke jasa laundry kiloan. Dan yang kedua guys, yang ketiga, ya, adalah catering, ya, makan. Namanya manusia pasti butuh makan, oke? Pasti butuh makan. Nah, ketika mereka butuh makan tapi mereka malas masak, ya, kadang-kadang jasa catering ini menjadi salah satu solusi buat mereka. Daripada mereka harus membeli, mereka tinggal menunggu aja jasa cateringnya untuk mengirim makanan setiap hari ke tempat mereka. Dan ini untuk jasa kedepannya, untuk jangka kedepannya guys, ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan, ya, karena semakin lama manusia akan semakin sibuk dan mereka akan malas untuk masak ataupun malas untuk mencuci baju, ya. Ini hal yang penting untuk Anda ketahui, oke? Nah, yang ketiga guys, ada namanya juga mungkin jasa penjahit. Ya, mungkin Anda lihat sekarang banyak brand-brand baru bermunculan, ya, banyak brand baju bermunculan, banyak brand tas bermunculan, banyak macam-macam bermunculan, ya. Tapi satu yang kurang guys adalah penjahitnya nggak bertambah-tambah, oke? Jadi Anda bisa pikirkan, oh ternyata sekarang banyak tas bermunculan, apakah mereka punya rumah produksi sendiri, ya? Apakah mereka punya rumah produksi sendiri? Oke? Bisa jadi iya, ya. Tapi seringnya enggak, ya, seringnya enggak guys, ya, seringnya enggak, ya. Jadi seringkali mereka yang punya brand, mereka melakukan namanya maklun.
Ya, maklun itu adalah apa? Maklun adalah mereka memberikan jasa untuk penjahitan baju, tas, dan kawan-kawan kepada pihak lain. Ya, jadi mereka hanya meminta desainnya seperti ini, ukuran seperti ini, ya. Mereka yang mempromosikan, mereka menjual. Ketika dapat hasil jualannya, mereka lempar kepada pihak lain untuk melakukan penjahitan. Ya, dan itu namanya maklun. Oke, jadi di sana guys punya potensi di mana Anda, kalau Anda memang bisa melakukan penjahitan, Anda bisa menjahit, Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa maklun seperti yang mungkin Anda lagi buat sekarang. Ya, jadi Anda jahitin, Anda tinggal lempar ke mereka, Anda dapat ongkos jahit dari sana. Ya, itu bisnis yang keempat. Yang kelima ada namanya produksi makanan ringan. Ya, sekarang banyak sekali bermunculan produksi makanan ringan di mana-mana ya. Anda boleh memproduksi makanan ringan dan sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sekarang banyak juga yang dilempar ke Instagram, dilempar ke Tokopedia dan kawan-kawannya. Anda bisa menjual produk makanan ringan Anda secara online dan itu cukup masuk akal ya, apalagi kalau seandainya Anda memiliki namanya reseller. Oke, Anda memiliki reseller, maka itu bisa semakin berkembang ya. Apalagi cucian motor ya, sekali lagi manusia ke depan semakin sibuk, maka cuci motor aja juga males. Oke, jasa cucian motor bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk Anda melakukan usaha di dalam rumah dengan modal yang kecil ya. Butuhnya Pak selang ya, sabun cuci, alat-alatnya, dan Anda tinggal buka plang, Anda bisa buka jasa cucian motor di rumah Anda sendiri ya. Apalagi, nah yang ketujuh, bisnis affiliate marketing ya. Jadi Anda bisa menjadi affiliate marketing. Maksudnya apa Pak? Kalau affiliate marketing itu adalah sebuah usaha yang mana Anda ini membantu pihak lain untuk menjualkan produknya mereka. Ya, tapi ini lebih kepada Anda menjualkan produk yang seringkali adalah jasa untuk Anda menjualkan produk secara digital gitu ya. Anda produk digital yang dijual. Jadi Anda tinggal promosi untuk barang yang akan dijual atau produk yang dijual atau jasa yang akan dijual. Lalu dari sana Anda tinggal mendapatkan kode ya dari produsennya atau dari pemilik barangnya, dan Anda tinggal lempar semua ke digital. Ketika ada yang membeli, Anda akan mendapatkan komisi daripada penjualan barang tersebut. Nah, ini juga salah satu ide bisnis yang cukup relevan untuk dilakukan sekarang ini. Ya, itu yang ketujuh. Yang ke-8 apalagi? Budidaya ikan hias, guys. Ya, sekarang lagi marak ikan cupang. Ya, cupang yang harganya sekarang ratusan ribu sampai jutaan sampai puluhan juta, guys. Ada cupang yang seperti itu, ya. Ataupun ikan-ikan yang lain, ya. Jadi ikan hias ini juga salah satu alternatif untuk Anda bisa melakukan usaha di rumah dengan modal yang kecil, ya. Apalagi usaha desain grafis. Kalau Anda suka desain ya, Anda juga bisa membuka usaha desain grafis. Anda membantu orang-orang untuk bisa mendesain secara mungkin layout rumah ya, atau Anda mendesain banner, mendesain baju dan sebagainya. Anda bisa membantu orang-orang untuk menjadi desain grafis untuk perusahaan-perusahaan yang lain ya. Dan yang terakhir guys ya, bisa juga Anda menjadi YouTuber ya, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi Anda juga bisa menjadi YouTuber dengan bisa mendapatkan income tambahan daripada YouTube ya. Tapi tentunya guys, untuk itu saya mungkin yang di poin terakhir nih ya, saya memberikan info kepada Anda, jangan mengharapkan dulu ya bahwa Anda mendapatkan fix income atau penghasilan fix Anda dari YouTube di awal-awal. Mungkin belum bisa. Anda butuh waktu sampai Anda bisa YouTube-nya dimonetize ya, sampai YouTube-nya Anda bisa berkembang, subscriber-nya banyak, bisa dimonetize, baru Anda bisa menghasilkan income dari YouTube.